Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita balik lagi. Di hadapan kita kali ini ada YouTube play button. Wis. Tapi ini bukan sembarang play button ya. Maksudnya ini bukan play button beneran. Ini adalah buku 300 menit belajar membaca kitab gundul ya. Di sini ada berbentuk play button karena memang kita bahas di YouTube ya buku ini dan banyak sekali peminatnya. Alhamdulillah. Isinya seperti apa mungkin nanti kita akan bahas satu persatu tentang buku ini. Tapi kita akan bahas pada kesempatan kali ini karena kemarin banyak permintaan dan request ya dari para pemirsa sekalian, daripada teman-teman semua, yang mana katanya banyak yang belum mengerti dari bagian pertama buku ini gitu. Oke, nggak masalah, kita bongkar lagi. Jadi mungkin kita akan bahas part 1 ya. Karena kalau kita langsung lari ke part 18, 19 itu katanya banyak yang belum paham. Memang benar kalau langsung lompatnya ke situ itu agak kesulitan sekali untuk memahaminya. Tapi sekarang kita akan bahas dari part 1 ya. Dari halaman 1, struktur kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kalimat itu terbagi menjadi 3 struktur, yaitu isim, fiil, dan huruf. Isim itu apa? Fiil itu apa? Huruf itu apa? Kita lihat di halaman berikutnya. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan nama orang, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, sebuah tempat, keterangan waktu, kata sifat, atau sesuatu yang tidak terikat dengan waktu. Itu ciri daripada definisi isim. Jadi semua yang menunjukkan nama orang, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, atau kata keterangan tempat, keterangan waktu, atau kata sifat, yang intinya adalah semua yang tidak berkaitan dengan waktu ya itu disebut dengan isim. Contohnya adalah pintu misalkan atau buku. Itu tidak ada berkaitan dengan waktu kapan. Ya kan? Buku kapan? Nah, berarti itu bukan kata kerja atau itu adalah isim yang disebut dengan isim. Bisa kata benda, bisa benda mati, bisa tempat, bisa keterangan waktu, bisa lain-lain sebagainya. Nah, kok di sini disebut keterangan waktu? Iya, keterangan waktunya itu adalah isim, tapi tidak berkaitan dengan waktu sehingga tidak bisa ditanya kapan. Kalau isim, kalau fiil langsung saja supaya nggak bingung ya. Kalau fiil, setiap kata yang menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi pada waktu tertentu, yaitu sesuatu yang terikat dengan waktu, itu namanya fiil. Jadi kalau fiil itu bisa ditanya kapan. Contohnya adalah makan kapan? Nah, kan bisa ya. Tidur kapan? Tadi siang, tadi malam, tadi sore. Nah, itu bisa dipertanyakan oleh waktu. Itu yang disebut dengan fiil. Sedangkan huruf, di sini huruf maknanya adalah setiap kata yang belum bisa dipahami maknanya. Setiap kata yang belum bisa dipahami maknanya dengan baik, kecuali apabila dibarengi dengan kata lain yang menyertainya baik berupa fiil ataupun isim. Contohnya huruf adalah di sini ada 3 tabel ya, isim, fiil, dan huruf. Kita bisa lihat sama-sama contohnya di sini. Nah, al-ismu adalah kata benda, al-fi'lu yaitu kata kerja, al-harfu adalah huruf. Tapi tadi ya teman-teman semuanya, kita di sini bisa melihat isim diterjemahkan kata benda karena terlalu panjang ya. Kalau kita sesuai definisi, kita wakili saja kata benda ya, semuanya adalah kata benda, termasuk keterangan waktu itu kan benda juga, kata sifat juga benda juga semuanya ya. Tapi tidak terpatok benda. Kalau kita sebut benda kan kadang benda itu seperti ini, buku, pulpen ya, yang keras-keras seperti ini benda. Enggak, ternyata semua yang ini juga disebut kata benda. Kalau isim sendiri kan artinya adalah nama ya, nama, bukan benda. Fiil sendiri artinya pekerjaan atau kata kerja. Al-harfu sendiri artinya adalah huruf ya. Setiap kata yang belum bisa dipahami maknanya baik setiap kata yang belum bisa dipahami maknanya dengan baik kecuali apabila dibarengi dengan kata lain yang menyertainya, baik itu berupa fiil ataupun berupa isim. Contohnya adalah
masjidun atau al-masjidu. Qara'a yaqra'u, ini kan tidak bisa ditanya kapan. Masjidun kapan? Kapan ya? Nggak tahu kapan masjidun, masjid aja. Qara'a membaca, kapan? Tadi sore, bisa ditanya kapan. Atau berkaitan dengan waktu. Tadi sore, tadi malam, tadi pagi, tadi siang. Terus kemudian al-harfu itu huruf tidak bisa dipahami maknanya dengan baik kecuali apabila bergabung dengan isim dan fi'il. Contohnya adalah fi, di, ala, di atas. Di atas mana? Di atas masjid. Nah, membaca di atas masjid, ya kan? Tidur di atas masjid, tidur di dalam masjid, tidur di dalam rumah. Ini bisa dipahami maknanya ketika dia bergabung dengan isim ataupun dengan fiil. Oke, thank you very much. Itulah yang perlu kita bahas dari awal, selembar ini saja cukup ya. Jangan banyak-banyak, kita kalau ada kesulitan kita akan ulangi ya pelajarannya. Terus bagi teman-teman yang sudah bisa, boleh komentar. Apabila ada kesulitan juga boleh tuliskan di kolom komentar kesulitan di mana, nanti akan kita bahas ulang kalau perlu ya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.